sebuah tempat yang keramat. Nah, kuburan. saya ingin laku prihatin di situ itu. Mereka untuk orang-orang yang bukan non lulusan pendidikan sekolah seni, tetapi mengabdikan diri mereka di kehidupan seni budaya, khususnya di Imogiri. Sekarang yang dilawan bukan orang tua lagi, tapi Selamat malam teman-teman Euforia Pusaka. Kita ketemu lagi malam ini dalam suasana yang baik ya. Malam ini kita main outdoor. main coba. Main yang coba. Sebelumnya saya ngaturke sungkem pangabekti konjuk dhateng ngasanipun para sesepuh seni budaya khususnya Imogiri maupun Yogyakarta pada umumnya. Jadi pada intinya Euforia Pusaka ini adalah jalan atau alternatif bahwa memang tidak perlu menunggu pintar, mana Mas, untuk kita memandang seni budaya ini gitu. Nek nunggu pinter ketok ya ora ono harapan. Iki model-model cara tahu laku prihatin ngene iki. Nek kon pinter wis sulit ini. Pintar itu kan relatif. Iya. Wong cah ra tau laku prihatin begitu kan. Dadi nek ngelih ngantuk mbasa wareg budek. Kok kuwi Mas, wong kita ini potong rambut aja bar kuwi terus goblok patang dino. Mula akhirnya terima gondrong ya mergane kuwi alasan. Oh, gondrong. Rumahku Jose Euforia kabeh gondrong. Jadi teman-teman Euforia Pusaka yang namanya Cokro Manggilingan itu ya ini. Jadi dulu saya ini kan diinterview dalam sebuah podcast oleh Mas Aji Negro ini di channel Euforia Imogiri. Nah malam ini gantian saya nge-host ini ceritanya. Beliau yang saya undang sebagai tamu malam ini itu. Baik, biar kita nggak terlalu dinilai selalu serius bicara tentang tema khusus gitu, malam ini kita akan ngobrol ringan saja. Ya ada tema, cuman kita ngobrol aja gitu. Ngobrolin kerupuk ya berarti ya. Kerupuk atau kapok. Ini kita akan bicara tentang laku prihatin seni budaya. Ini tema ini kita dedikasikan untuk mereka, untuk orang-orang yang bukan non lulusan pendidikan sekolah seni, tetapi mengabdikan diri mereka di kehidupan seni budaya khususnya di Imogiri. Ini akan jadi, mudah-mudahan bisa jadi apa ya, Topik yang menarik. iya, jadi juga sumber informasi Iya. untuk teman-teman generasi muda gitu. Betapa asiknya kita ini bergerak di bidang seni budaya gitu. Selamat malam Mas. Selamat malam. Sehat-sehat? Dari alhamdulillah dengan Piye Mas? Masih jalan terus ini Euforia Imogiri ini. masih jalan alhamdulillah. Saya lihat hebat ya channelnya itu. Wah, hebatnya kan kayak Mobile terus ya. juga karena jenengan, teman-teman semua hebatnya itu. Kalau nggak ada teman-teman dan jenengan dan yang lain kan nggak akan seperti ini juga. Iya. Mungkin pertanyaan saya mewakili teman-teman ini. Ada apa ini menurut jenengan di Imogiri ini kok begitu concernnya di sini ini memilih Imogiri sebagai satu area ini? Kenapa Mas? Menurut jenengan gimana itu? Oke, maksudnya untuk satu area di Iya,
saya digital lihat ini kan. iya, saya lihat jenengan sangat sangat aktif menggali banyak aspek tentang imogiri ini. Kenapa? Ada apa ini dengan imogiri menurut jenengan ini? Ya kalau menurut saya, wih rasanya dari tamu ini ya. Wah iya betul. Rasanya ya. Makanya aja ngureng-ngureng kan aku. Itu tekane jempol yang ini rasanya dari tamu. Iya. Jikono kertas Mas, bentuk BAP. Gak. Oh ya. Untuk mungkin kenapa kok saya apa ya, saya seneng atau saya kepengen selalu berjalan di imogiri tentang apa menjalani tentang yang di dunia digital ya Mas ya. Itu karena satu, imogiri itu kaya Mas, kaya apapun ada. Apa yang nggak ada, apapun ada imogiri. Oh ya. Budaya melimpah kita, apapun ada. Orang pinter banyak banget loh. Iya. Rakyat Tanduk Batu. Saya belum termasuk. Banyak orang pinter, banyak seniman, banyak. Iya, betul. Dan yang saya mungkin saya selalu bangga menjadi orang imogiri ya. Itu event leluhur itu ada semua di sini menurut saya. Iya, betul. Seperti kirap. Iya. Atau 17 Agustus yang di sini hype-nya sangat oke menurut saya gitu loh. Itu juga punya leluhur juga kan Mas. Iya, betul. Yang memperjuangkan mereka. Terus ritus budaya ya banyak, ya betul. Ada makam Patimatan, seniman dan masih banyak yang lainnya. Betul. Ya saya cuman pengennya ini atau teman-teman mungkin yang di luar imogiri, khususnya di Yogyakarta atau tidak nasional lah, intinya itu Indo imogiri ada kayak gini. Dan memancing, salah satunya memancing kreativitas teman-teman juga. Kita sebagai kaum muda, anak muda, kita harus apa ya, kita apa yang namanya ini, kita manfaatkan era digital yang semakin gila ini menurut saya. Betul. Semakin besok kan nggak mungkin semakin mundur, nggak mungkin. Iya, betul. Pasti semakin maju kan era digital. Sekarang aja yang dari anak kecil sampai orang tua tahu di YouTube, mereka udah tahu semua loh. Iya. Dan mereka sangat memahami di situ sumber informasi. Jadi saya pengen kita bikin informasi yang benar lah. Yang benar, yang dikonsumsi itu mungkin menambah wawasan. Apapun itu menurut saya. Asal jangan apa ya, saling ngejat dan sebagainya. Betul. Oke, terus kemudian begini Mas. Sebagai generasi muda ya, ini saya mau mencocokkan kondisi-kondisi mungkin apa yang pernah saya alami, mungkin juga pernah jenengan alami gitu. Kalau penjenengan ini apa yang jenengan lihat dari kehidupan seni khususnya di Imogiri ini? Sikap generasi muda Imogiri bagaimana, sikap generasi tua, mungkin seperti itu. Apa yang jenengan lihat di Imogiri ini? Rondo Saya hanya ingin mencocokkan kondisi-kondisi karena saya juga pernah melewati fase yang penuh dengan keunikan gitu ketika berkesenian. Mengingat saya ini kan nggak punya background pendidikan sekolah seni gitu. Tapi kan real ada. Iya ada. Ya itu ada. Yang penting kan real. Sekolah tinggi kalau nggak digunain apa? Oh gitu. Ya kan yang penting betul. Fakta dan kenyataannya aja. Kalau jenengan pernah nggak, misalnya ada satu kesenian tertentu, jenengan mencoba masuk, itu pernah nggak? Apa ya saya dulu? Saya pernah ikut teater. Teater payung? Teater payung ikut saya. Pernah pentas, Pak. Dan ternyata isin. Karena maksudnya bukan ya
saya bukan basic seni, tapi saya seneng kesenian tuh seneng. Saya nggak punya basic sekolah seni dan sebagainya. Terus itu dapukan apa? Jadi wit apa? aku nek kelingan isen kuwi. Tapi akhirnya nek saiki nek biyen mungkin pertama apa ya? Saya keluar tuh di scene pertama loh. Kayak lengak-lenguk piye ya cedek ning ngono kuwi. Siapa tahu dapat peran jadi pohon, terus di situ dapat penghargaan pemeran terbaik. Sebenarnya dulu tuh itu mau dijadikan, ini ada cerita ini, dijadikan salah satu mungkin peran utama lah itu jenengan ini ya. Jadi apa ya menelali ya tak ogleng apa lah. Itu salah satu jadi apa ya, intinya termasuk peran utama lah, bukannya figuran. Terus mungkin saya malu dan sebagainya, mentali lah. Kocok mentali mentali ora singan. Nah terus pelatihan itu kan latih dulu apa Om Hartono, ya Pak Hartono dan Pak Agus dan sebagainya. Iya. Kuwi ning ngono kuwi. Iya. Latihan ki semua orang menyang akhirnya. Wah, menyang pisan jeramnya. Itu tapi bagus, itu tempat yang bagus gitu maksud saya, karena saya juga pernah berproses ikut lah di teater payung itu bersama nama-nama yang jenengan sebutkan barusan. Saya pernah itu, dan itu memang kawah Condro Dimko yang bagus gitu, asal konsisten. Ya asal konsistennya. Betul. Jadi malam ini kan kita ingin membicarakan laku prihatin seni budaya. Ini kan ada laku prihatin, ada seni budaya. Laku prihatin ini kan dianggap tindakan-tindakan. Kalau laku ini kan tindakan, prihatin itu ada yang bilang itu pereh atine, artinya orang melewati proses-proses yang harus bekerja keras, mereka menyerahkan pengabdian, komitmen yang luar biasa gitu. Seperti contohnya misalnya, saya pikir ini terjadi di semua jenis kesenian gitu. Misalnya di karawitan itu bagaimana orang-orang hanya untuk pentas saja iuran, untuk beli nyewa seragam dan sebagainya gitu. Nah mungkin jenengan pernah gitu nemu cerita atau kenal dengan orang yang seperti itu gitu. Karena dulu saya pernah gitu, ada saya lihat sendiri, saya kebetulan berproses bersama juga. Ini banyak sekali, misalnya almarhum Pak Harno Banyu Semrup. Nah itu kan dulunya ngelatih karawitan di mana-mana. Naik sepeda, saya masih ingat tuh, naik sepeda, kemudian ya imbalannya itu ya tidak sebanding dengan komitmen yang dijalani, yang kalau saya pikir waktu sekarang orang patut tahu jerih payah semacam ini, orang patut tahu, sehingga mungkin bisa jadi motivasi untuk teman-teman muda kan, bahwa memang kehidupan seni budaya itu memang harus ditopang dengan karakter-karakter semacam ini gitu. Nah mungkin jangan pernah ketemu situasi gitu, wah ternyata pentas begini-begini gitu mungkin. Kalau soal kesenian kan ini? Iya. Kalau kesenian kan saya di musik kan maksudnya. Ya maksudnya yang pentas itu harus, saya pernah mau sepatu aja pinjam, alat musik pinjam karena nggak punya, tapi punya keinginan gitu loh. Iya. Nah, tapi menurut saya juga karena keinginan itu aja yang sanggune kuwi lah, sanggune iki pengen niat. Betul. Mungkin alatnya bisa ada teman dan sebagainya kan tetap bisa. Tapi kalau punya alat nggak punya niat kan sama aja. Iya, betul. Nah, mungkin maksud saya pertanyaan ini kan bahwa kenyataannya kan memang banyak figur-figur semacam itu yang saya singgung barusan itu. Nah, mungkin kita berdua malam ini bisa mewakili perasaan teman-teman gitu, bahwa
bagaimana ketika mereka memandang sebuah kesenian itu, dan ada nggak inisiatif untuk masuk ke dalamnya misalnya kan. Bisa jadi teman-teman ini kan misalnya mau ikut karawitan kan wis mbayang ke warna-warna kan. Mereka wis duh ngole nuduk kepiye, hafalannya bagaimana. Yang itu bagi saya sudah menjadi sebuah pergulakan batin yang kemudian saya juga memohon izin untuk menyebut itu laku prihatin anak-anak muda sekarang. Antara berani dan tidak kan? Berani dan tidak itu. Karena saya pernah begini Mas. Saya ingin bisa main karawitan, saya bergabung ke sebuah komunitas yang isinya mereka yang sudah dianggap master sepuh lah di sini di Jati dulu. Nah, ini kan tantangannya sangat berat buat saya ketika itu. Yang itu, wah ternyata hari ini saya kayak tak eleng-eleng laku prihatin gitu kan. Ketika saya bergabung ke komunitas gamelan itu kan, saya nyari bisa, mereka nyari kepuasan. Ngelaras, mereka maunya ngelaras, sedangkan saya kan maunya bisa gitu. Saya berproses, mereka sudah jadi. Pada akhirnya saya juga menemukan kondisi-kondisi yang kalau saya secara pikiran itu nggak berani terus melangkah ya rasido iso gamel Mas gitu. Makanya semua kan didasari dengan rasa niat, penasaran dan sebagainya. Dan mungkin kalau menurut saya untuk kaula muda dan untuk orang tua mungkin itu sebenarnya harus saling bisa ngomong. Intinya ojo kok sing dumeh wong tuwa rumangsa pinter terus saklek kudu ngene. Betul. Itu nggak akan jalan juga. Karena maaf, eranya udah ganti, udah beda loh. Betul. Dan untuk yang anak muda jangan juga seenaknya juga. Harus sama-sama saling mengisi lah. Jadi kalau ada anak muda yang pengen atau yang mau aja itu udah sangat bersyukur di era sekarang loh. Betul. Untuk menjalani, maaf, mungkin karawitan yang notabene itu kesenian lama. Itu ada teman-teman muda itu mau menjalani atau pengen aja ya, seharusnya cuman ya yang orang tua kan welcome ngajari ngiguhki, bukan mengintimidasi. Betul. Jangan yang wah nek orang ini ora lah kowe golek sing ngono ya angel saiki gitu kan. Tapi waktu itu sisi positifnya begini juga, jadi ketika kleru le main gitu, itu tidak sesuai harapan rasa hati mereka itu kan, saya kadang kena komplain juga gitu. Sopo iki sing gamel suaranya kemerutuk misalnya begitu. Yang itu akhirnya pada satu ketika membuat saya harus aku kok ngene toh gitu kan. Kok situasinya seperti ini sih gitu. Tetapi ketika saya kembali menguatkan diri dan berangkat, ternyata mereka malah begini. Ngopo wingi ra mangkat kan gitu. Yang artinya mereka itu sebenarnya juga mengharapkan support sebenarnya. Mengharapkan anak-anak muda ini supaya senang, mereka itu senang. Nah, saya ingin ini diketahui gitu sama teman-teman bahwa kadang-kadang karakter orang kan memang banyak gitu. Dan bisa saja ada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, tapi secara umum sebenarnya generasi tua, para sesepuh itu sebenarnya senang juga gitu. Misal mereka tuh apa ya? Soalnya saya tuh ya juga mungkin beberapa kali nemuin kondisi yang seperti itu Mas ya. Nemuin orang tua yang saklek atau gimana gitu. Sebenarnya itu bagus. Kalau kita memahami, itu sangat bagus. Orang wong tua ngajari anaknya, bisa dikatakan anaknya kan elek ora ono. Pasti pengennya apik. Tapi kan gini, di era kita atau jenengan yang lebih tua dari saya, sama era sekarang kan beda banget Mas. Sekarang yang dilawan bukan orang tua lagi, tapi dunia yang semakin kayak gini, era yang kayak gini. Betul. Jadi makanya tadi saya katakan
ada anak yang mau itu malah bicaranya ngereh-reh kan. Iya. Nanti gini aja, mereka mau, mereka kepengen kan pasti ada kemauan yang lebih kan otomatis. Nah otomatis besok pasti akan belajar lebih baik, nggak mungkin belajar lebih buruk itu, pasti lebih baik. Yaitu yang cuman pentingnya tuh konsisten lah, konsisten dan niat, menurut saya gitu. Iya. Jadi artinya saya bermaksud mengatakan bahwa bagi generasi muda untuk mengenal jenis-jenis kesenian kita, kekayaan di Imogiri ini, budaya-budaya kita itu memang butuh sebuah laku gitu. Yang itu sebaiknya yang bisa saya sarankan ya jangan ragu-ragu untuk terlibat di dalamnya, karena laku prihatin hari ini memang dilihat kasat mata itu lebih mudah, tapi yang lakone angel. Contohnya kalau sekarang, kalau dulu laku prihatin ya pasti saya jenengan juga tetap di sini ini masih laku prihatin itu ya menahan lapar, menahan ngantuk dan seterusnya. Tapi kalau sekarang orangnya ke HP itu sudah laku prihatin. Menurut saya begitu sulitnya kan begitu. Jadi teman-teman supaya lebih sensitif tentang hal ini gitu. Itu loh. Kemudian pernah Mas dulu itu kan pernah di sebelah selatan kantor pos itu ada rumah kosong. Ini saya ingin memberikan satu ilustrasi. Betapa hebatnya orang-orang ketika itu gitu. Ada rumah kosong yang di situ digunakan untuk menyimpan gamelan. Kelingan aku nih Pak Sopo ya. Iya, ada di situ dulu. Nah, saya suatu ketika diajak sama yo kalau saya sebut teman-teman wong mereka lebih tua, seumuran bapak saya kan. Ayo Mas, kita latihan di mana itu? Setran. Itu di sana ada gamelan gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya main bunang kan. Itu kondisi gamelannya aduh itu memprihatinkan Mas. Jadi tayangan. Bilah-bilah gamelan itu tayangan ini orang hati-hati iso tetanes. Nah, ketika saya main bunang itu, ketika saya membuka gending tertentu itu saya kaget karena suaranya karo-karoan. Ora setem cara ini. Ora setem. Usut punya usut ternyata. Kincang. Nek nyetem iki. Nyetem trompet. Usut punya usut ternyata itu rumah kosong itu kalau siang dinggo turu ODGJ. Dan dia iseng mindah-mindah wilayah gitu loh. Nah, kalau nggak nyetem dulu ternyata suaranya karo-karoan. Aku kayak ngerti kuwi. Iya, maksud saya begini. Iya, tahu saya. Dengan kondisi semacam itu pun mereka tetap semangat gitu. Kondisi semacam itu mereka tetap semangat, tetap pokoknya ayo tetap kita nabuh di sini gitu. Itu benar-benar ya nyun pangapunten, itu kondisinya enggak banget itu gamelan itu, tapi luar biasa semangatnya. Tapi kan niatnya orang-orangnya sangat luar biasa kan? Betul. Ya itu, makanya begitu luar biasanya orang-orang seperti ini. Bahkan di sini di kampung ini dulu pernah saya waktu kecil itu nonton latihan ketoprak. Itu masih pakai lampu petromak. Itu yang main ketoprak itu lampu petromaknya 1, yang main karawitan lampu petromaknya 1. Jadi ketika dialog itu latihan, walaupun latihan ketika dialog itu tiba-tiba ada orang masuk ngambil petromaknya dipompa itu main padang menah itu sering itu. Nah ini juga sebuah laku menurut saya, sebuah tindakan yang luar biasa penuh perjuangan kan, yang sebaiknya itu kita ketahui gitu. Ya makanya kan untuk perjuangan, sebenarnya perjuangan orang-orang zaman dulu tuh saya bilang sangat hebat. Sangat hebat yang mereka menguri-uri ini semua macam gitu. Yang sekarang kita sebenarnya tinggal menikmati dan melestarikannya kan seperti nggak betul. Bikin loh, kita cuma kita cuma melalui kan gitu. Kita bagaimana kita menjaganya. Dan apa ya Mas Jo, saya tuh kadang lihat sekarang ya anak-anak sekarang, makanya tuh saya tadi bilang ya harus
kedua belah pihak nggak bisa satu untuk biar mereka tuh mau kesini kan. ngalah karo kalah kan beda kan. Iya betul. Lah kan sekarang banyak anak-anak sekarang ngumpul itu ya nggak ngobrol, asik dengan gadgetnya masing-masing. Betul. Dan apa ya, entah main game dan sebagainya, itu menurut saya ya itu belajar, tapi kan bukan belajar tentang proses. Iya. Tapi belajar tentang kesenangan sesaat menurut saya loh. Dan mungkin yang nggak mereka ketahui untuk adik-adik kita dan sebagainya itu, kita ketemu ngumpul atau kalau bahasa sini royom, itu ngobrol, eyal-eyalan, adu argumen, kumbah-kumbahan, itu ilmu. Betul. Itu sangat apa ya, ilmu yang bisa dipakai seterusnya menurut saya. Iya. Di kehidupan. Soalnya apa? Kumbah-kumbahan misalnya, kuwi ilmu sing ade nahan emosi. Ade gelem ngumbahi, ya ngumbahi aja nesu. Gitu kan. Adu argumen itu kan kita adu argumen karena mengupas salah satu sebab akibat kan. Iya betul. Nah makanya untuk mungkin ya sudah tugasnya dari kita juga sih ya, untuk adik-adik kita tuh ngomong sih ya, ngomong yang misal nih sini kan jadilan, mereka ada yang mau, entah mau nutuk lah, entah mau nari lah, mereka udah mau, itu udah poinnya udah 100 menurut saya. Nanti kalau untuk salah benarnya urusan nanti kan. Betul. Pasti mereka kan misal salah sama temennya, nggak usah kita bilangin, mereka malu sendiri. Waduh, kok aku beda, kok aku salah. Dan itu kalau dia punya niat dan diapresiasi loh, itu besok lagi pasti dia akan aku kudu bener sih. Iya. Itu pasti. Wah, jadi kalau Mas itu luar biasa itu. Kalau saya pikir apa yang terjadi yang jelas-jelas saya alami sendiri, saya terlibat dalam proses berjalan itu, saya pikir yang saya hadapi di sini, yang saya lihat di sini adalah gambaran umum dari situasi yang sama di tempat lain. Saya pikir Jadilan itu dulu juga saking hebatnya para sesepuh kami itu mempertahankan itu kan. Iya, jadi mereka juga patungan beli kuda kepang, terus dipasangi manek-manek, mereka merangkainya sendiri. Dulu seperti itu. Ketika sudah beranjak ke kreasi, para sesepuh kami ini kemudian melihat itu, wah ini memang wes kudu berubah agar kesenian ini tetap berjalan itu tiba-tiba mereka iuran satu orang itu 15.000, terkumpul uang, kemudian kami dibelikan drum waktu itu saya betul-betul masih ingat itu. Nah maka kemudian di waktu sekarang mereka sering juga gitu menyampaikan ke kami, ya itu saya anggap sebagai sebuah pesan penting lah. Biyen ki aku wis do laku prihatin, kowe garek neruske gitu. Nah, yang dimaksud kami tinggal meneruskan itu adalah menjadikan tindakan-tindakan kami sekarang sebagai laku prihatin untuk tetap mempertahankan kesenian ini gitu. Saya pikir teman-teman ini juga yang pegiat seni jadilan, khususnya seni jaranan ini juga saya pikir mengalami hal yang tidak jauh beda gitu. Nah inilah kenapa ya sekali lagi teman-teman memang patut memahami ini gitu. Tapi saya mengapresiasi deh maksudnya untuk
mungkin jalan di Terukan ini, Kudu Rumpoko ini, saya sebenarnya mengapresiasinya gini. Kalian tuh menyajikan mungkin hal yang sudah nggak pakem lagi mungkin, ya kan? Hal yang sudah nggak pakem lagi dan dengan genre yang nggak berbeda, bukan berbeda, tapi agak lebih agak beda, bukan berbeda, tapi agak beda dari yang pakemnya. Itu aku saya mengapresiasi itu karena gini, kalian tetap kalian misinya gimana ya, berusaha menjaga biar kesenian itu tetap ada. Iya. Biar penikmatnya juga terpuaskan dengan kesenian itu. Dalam arti kan masyarakat yang kita puaskan. Kita bukan memuaskan diri kita sendiri kan, tapi masyarakat. Dan di situ kan teman-teman yang mungkin berkembang dari dulu yang nggak pakai drum, sekarang pakai drum, dan mungkin tariannya udah beda, seragamnya udah beda, itu kan sifatnya menjaga. Dan saya apresiasi itu karena ini tetap ada aja, saya udah senang. Kalau sampai nggak ada, repot tuh. Itu wah, itu sama aja ada ditinggali kok gani ngopeni. Ora iso. Opone kon gawe. Gitu kan. Saya sempat ngobrol sama teman-teman yang lain juga, sama jawabannya juga. Ya yang penting tetap ada. Mau gimana pun tetap ada. Dan saya tahu mereka pasti tahu pakemnya gimana. Seperti jenengan, seperti teman-teman yang di sini pasti tahu pakemnya gimana. Dan pasti tetap menjaga itu pasti ada yang dijaga. Betul. Nggak mungkin kok kesenian ada di Imogiri ya, atau yang asli sini, asli Jogja lah misalnya. Nggak mungkin kok kalian terus nyebrang make yang lain. Betul. Juga. Yang lain biar dijaga yang lain juga. Gitu sudah punya sendiri-sendiri kan. Betul. Dan saya pikir juga peran figur-figur atau individu-individu yang terlibat itu yang melakukan menjalani pengorbanan lah, tidak hanya dalam bentuk material uang bukan, yang jelas semangat juga kan, karena banyak yang memang tidak ahli di bidang kesenian tertentu, banyak gitu. Misalnya kalau di sini kan nggak pernah ada nama besar seniman misalnya, tapi dan tidak mengenal juga misalnya kesenian ini ngene tidak mengenal sama sekali, hanya berbekal seneng gitu, dan mereka merasa ini perlu dilestarikan, ya mereka lakukan saja gitu. Begitu Mas. Ya kan training pointnya kan senang itu. Kita senang sendiri, senang itu kan mendatangkan ketertarikan kan. Tertarik, akhirnya dan sebagainya, itulah poinnya. Kalau untuk waktu sekarang ini saya pikir juga di Imogiri ini sudah mulai bermunculan kalau menurut saya anak-anak muda yang sudah mulai berjibaku melakukan usaha-usaha, mengesampingkan kesenangan pribadi untuk memperjuangkan kehidupan seni budaya ini mulai diwacanakan, mulai banyak, saya pikir begitu. Dan ini indikator yang positif, yang baik gitu, karena ini nih yang bisa kita sebut laku prihatin di era sekarang gitu. Memang anak-anak muda itu, aku masuk muda lumayan lah, masih magel itu juga masih tetap konsisten gitu ngono Mas. Ya kalau mungkin paling penting itu ada yang kita perangi lagi, mungkin dari narkoba dan yang lainnya. Teman-teman yang di situ kasarnya wong sing waton lah, wong sing waton pengaruh itu kan, pengaruh betul. Itu saya mending kalau dibagikan lagi mending teman-teman yang main handphone tadi. Tapi
kalau daripada main pun ya mending yang berkegiatan lagi gitu kan. Soalnya sekarang narkoba juga sangat apa ya, sangat gampang aksesnya. Iya, sangat meresahkan masyarakat lah. Dan apalagi maaf mungkin di Jogja yang sampai ada klide dan sebagainya. Maksudnya kan itu kan sebenarnya bukan tanggung jawab, bukan sih, tapi nggak hanya tanggung jawab pihak berwajib, tapi itu kan tanggung jawab kita semua. Iya, maksudnya tanggung jawab kita semua. Kalau sebagai orang tua yang ngontrol anak-anaknya, gimana perhatikan anaknya, gimana ada perubahan atau gimana, itu kan tanggung jawab kita semua. Nggak bisa kita hanya berpasrah ke pihak berwajib juga. Kita ngatur dari diri kita sendiri, keluarga kita masing-masing, intinya itu. Soalnya ya itu sangat meresahkan. Kadang moco apa di share-sharean itu ada kayak gitu, saya sebagai orang Indonesia rasanya malu. Iya. Kok tadi ini gitu kan. Yang jelas juga menyayangkan. Maksud daripada ngono kan kegiatan yang positif kan. Ya betul. Aku ini juga kurang ajar bodoh. Tapi nakalku juga kayak gitu loh. Iya. Jadi memang satu poin yang ingin saya tekankan malam ini, bahwa walaupun tidak saya bisa sebutkan satu persatu itu, tapi bisa saya yakinkan bahwa selama saya berproses di kesenian itu, saya sudah sering sekali melihat figur-figur yang sangat gigih, yang saya anggap itu sebuah laku prihatin ya, untuk menopang berputarnya seni budaya ini. Nah, seiring berjalannya waktu ini kan estafetnya sudah pindah ke kita gitu. Nah, mari Euforia Pusaka ini juga mengundang teman-teman untuk menerima estafet ini. Mari kita laku prihatin di seni budaya ini, karena Imogiri ini memang seperti yang jenengan bilang memang luar biasa. Ini memang area budaya yang sangat kental dan kuat. Sangat kuat, very strong. Komplit lah intinya. Komplit ya. Ini harus kita kampanyekan terus-menerus bahwa kita tuh punya aset yang luar biasa gitu. Iya, makanya harus kita kembangkan kan gitu loh. Dan budaya ini juga tidak hanya kesenian kan, banyak aspeknya gitu. Enggak kok, ini kok sesuai ngobrol serius. Serius. Margojekan. Ini serius iki. Kang ngesenan Margojekan. Ini keluar dari rencana ini. Plan B, pose, pode. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang intinya ya edukasi lah kita. Iya. Sebenarnya kalau ada teman lain malam ini misalnya gabung sama kita, saya juga pengen tahu sebenarnya apa yang mereka rasakan gitu ketika kita ambil contoh random aja. Misalnya ada kegiatan latihan mocopat gitu. Mungkin besok ya datangin ya. Nggak apa-apa. Datangin ya. Saya ingin tahu teman-teman, faktor apa yang membuat mereka ragu atau takut itu apa yang itu. Mungkin resah atau merasa kesulitan atau apa ya? Iya, karena itu asik gitu. Itu asik, itu isinya ilmu ya kan. Banyak manfaat secara, ya saya harus katakan ini pendewasaan, itu oke Mas itu. Benar. Nah, kalau mereka mau memerangi diri mereka kan dari keraguan-raguan itu, ya berlaku prihatin itu tadi itu kan oke itu. Karena kadang-kadang bagus, poinnya bagus, value-nya bagus, cuman teman-teman jadi ragu itu kenapa gitu loh. Nah, jenengan misalnya saya, ayo Mas melu mau copat gitu, jenengan piye? Ayo, apa yang bisa saya bantu? Gitu ya. Misal saya nggak bisa di mocopat ya. Apa sih yang dipakai kasar? Ya maksudnya support kan? Iya. Support sistem atau saling melengkapi lah. Nek wong raja mau cepat kaya aku niki Mas guyu kok. Jenengan kegeeran. Padahal lagi guyu seru banget. Iya. Ora judes. Rumangsa ya di rumah. Jadi kalau saya lebih
memposisikan diri. Wah, aku ra iso iki, aku dadi apa iki? Ngelengkapi lah, ngewangi lah. Itu sama aja support. Ya. Saya pernah tuh menerima challenge tuh. Yo piye yo? Challenge apa yo? Yang jelas ini yang ingin saya buka pintu itu gitu. Kesenian itu mbok yo toprak. Kesenian kok jadilan. Itu pernah saya menerima statement itu pernah saya gitu. Toprak iki ora tambah pinter basa dan lain sebagainya, pernah itu. Nah, ini saya tertantang nih. Saya pengen tak jajal main ketoprak itu. Saya ingin melawan keraguan-raguan itu karena pernah begini Mas, saya dulu pernah ngiringi toprak di sini. Sebelah utara Jamblang Gentong ini. Wah, Karang Tengah. Karang Tengah. Itu topraknya muda-muda pemainnya. Ya. Saya ngameli saya. Itu luar biasa. Jadi di salah satu adegan itu ada pemain masih muda semua. Tapi dia mentalnya oke gitu. Pecicil, ngalor ngidul, dia nginget-inget. Wah, aku harus omong apa gitu. Terus Skrip gitu ya. Skripnya ya diteriaki penonton, "Ayo, ayo" gitu. Anggo aku ngeleng-ngeleng kayak gitu. Itu responsif apa? Itu luar biasa. Menurut saya itu bagus tuh. Responsif yang enggak langsung down. Iya, gitu. Iya. Membangun suasana kan. Iya. Artinya juga teman-teman iki wis toh. Dan mereka udah mau aja, lah iya. Tahan nom lho kuwi. Itulah. Misal nih, apalagi ketoprak Mas. Toprak ki sing saiki jarang aku cah nom main toprak. Wah, sangat jarang. Iya. Dimanapun jarang. Sebenarnya kan malam ini kita juga mau bahas toprak. Donge tamune saiki butuh aku. Iya. Dadi aku tamune. Sing di omah dadi di tamu dewi. Iya. Jadi malam ini kan rencananya kita mau membahas itu. Iya, nah, Mas. kita ingin berguru gitu pengalaman. Tapi kebetulan beliau pas jadwal full nggak bisa. Mungkin minggu depan lah. Iya, minggu depan enggak masalah sih gitu. Kembali lagi soal laku prihatin seni budaya ini. Jadi teman-teman patut, ini harus saya tekankan bahwa apa yang dilakukan generasi tua dalam periode waktu yang lama itu memang benar-benar harus kita ketahui itu. Tenan Mas, saya lihat sendiri, saya juga mengalaminya di Jadilan, terutama saya mengalami. Dulu di sini pernah ada ketoprak, saya juga melihatnya itu. Dimana waktu itu buku tulis catat mencatat saja belum marak. Jadi kalau belajar ngerawit itu ya pakai bor yang hitam itu. Kalau selesai main dihapus lagi kan. Ngeng ya, itu luar biasa. Itu sebuah laku yang penuh keprihatinan gitu, tapi tetap mereka jalankan dengan penuh semangat gitu. Nah, kita generasi muda monggo Euforia Pusaka juga harus mengundang sekali lagi komitmen teman-teman, keinginan jangan ragu-ragu, enggak apa-apa gitu, karena kadang-kadang kita juga tidak selalu menemui kondisi yang ideal menurut kita gitu. Ada sikap yang tidak menyenangkan, ucapan yang tidak menyenangkan, tetapi jangan khawatir, di balik itu orang-orang generasi tua itu menunggu sebenarnya. Menunggu mereka. Ya kan, yang penting toleransi kan. Toleransi, kesadaran masing-masing, saling ngomong gitu kan. Betul. Ya jenenge cah cilik dimong mesti angel. Betul. Bayi lahir cengar iki mesti nangis, sisane nangis dan sebagainya gitu. Itulah kehidupan maksudnya. Nek wong tua ya biasanya ya ngomong. Ya makanya saling toleransi lah. Iya. Untuk kita yang ada di sini, untuk kalian yang mungkin masih menjalani kesenian dan sebagainya. Soalnya ya ingat maksudnya eranya sudah sangat beda. Iya. Kemudian satu poin lagi bahwa jangan khawatir, teman-teman yang muda ini tidak perlu khawatir bahwa jenengan akan selalu terpenjara atau dibatasi oleh ketentuan-ketentuan pakem. Itu tidak perlu khawatir, kita bisa berekspresi itu. Misalnya bebas di senian kuda lumping Anda bisa mengekspresikan diri sebebas mungkin. Jangan
selalu merasa bahwa wah pakemnya ini aku harus ikut, tidak selalu seperti itu. Ya saya tidak mendorong teman-teman untuk menyalahi atau lari dari pakem, tidak. Cuman bahwa jenengan punya space itu, punya ruang untuk berekspresi gitu. Bahkan misalnya kita sebutkan misalnya di ketoprak misalnya, bisa kita ayo kesulitan bahasa Jawa kromo, ya kita bikin fragmen aja yang santai, yang ngoko gitu, 1 atau 2 jam bisa. Bahkan mau copat gitu, ternyata itu memberikan ruang kreativitas yang luar biasa. Mau copat itu angel, pandangannya kan gitu, pandangan umumnya kan gitu. Tapi kalau jenengan mau bergabung itu sebenarnya Anda punya peluang untuk berekspresi itu. Karena mau copat ini kan balungan nada, kidung, nadanya sudah jelas pasti, isinya yang bebas. Kita bisa mengungkapkan apa saja gitu, ya latihan gitu. Seperti kan itu sama aja seperti kalau kita menciptakan lagu kan. Betul. Mengekspresikan hati kita kan. Iya. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasakan. Soalnya gini, kalau saya tuh mendengarkan Mocopat itu tuh langsung flashback kan. Flashback ke mungkin era-era mungkin 90-an. Itu yang kalau malam dengar orang mau copat, kalau nggak mau copat ya uro-uro. Kalau dulu sing dirungokke iki enak banget, enak Mas, enak itu loh Mas. Menidurkan anak kecil itu lebih enak lebih cepat pakai. Nah saiki lebih cepat. Saya kadang ndelok YouTube. Ndelok YouTube gitu. Ndelok ya jalan game. Iya begitu. Betul. Jadi memang ini. So teman-teman jangan ragu-ragu ya. Untuk berkembang. Iya, untuk berkembang itu jangan ragu-ragu, untuk melangkah jangan ragu-ragu. Memang yo angel gitu. Ya, tapi mari kita anggap ini laku prihatin kita untuk berkontribusi di seni budaya Imogiri ini gitu. Sekali lagi memang ya itu Mas, laku prihatinnya dino iki memang ranyekel HP wis laku prihatin nek saiki. Iya kalau sekarang. Betul. Ketemu ngobrol itu udah laku prihatin menurut saya. Dan yang saya pahami spiritnya Euforia Imogiri ini kan ngobrol iki umpama direkam ngono penuh dengan ilmu kan begitu. Sehingga ya. Oh ya, tak tanya Mas. Saya sebenarnya pengen tanya dari kalau kemarin mungkin udah tanya tapi enggak saya pengen tahu kan Mas Mujahir ini punya peluang maksudnya untuk dibikin konten sendiri atau bikin channel sendiri, YouTube sendiri atau apapun lah itu yang di kita untuk meng-share atau untuk saling belajar di seni budaya maksudnya gitu loh. Kenapa kok nggak bikin sendiri, dan saya herannya kok milih ikut Euforia? Wah, saya sebenarnya sangat heran. Saya sama Mas Dery itu heran, sangat heran. Jangan kira rahasia Mas. Nek saya itu kalau rahasia malah tak omong. Ya. Jadi ya apa sih gitu. Saya merasa sesuatu kalau saya kerjasamakan dengan orang, saya pikir saya juga harus berbicara pada diri saya sendiri terutama bahwa saya melihat Euforia Imogiri ini konsisten. Nah, konsisten ini yang paling sulit itu. Kalau bicara seni budaya, mungkin pengalaman saya lebih banyak dari penjenengan. Iya. Tetapi kalau urusan sharing begini, jenengan nyatanya lebih konsisten kan itu. Euforia Imogiri saya lihat kiprahnya sangat konsisten. Nah, kemudian saya melihat itu sebagai sebuah rumah gitu kan. Iya. Rumah yang sudah jadi dengan pondasi yang kuat. Buktinya ya konsisten dengan broadcastnya gitu. Iya. Nah, ada bagusnya juga saya mengkerjasamakan diri saya beserta pengalaman kecil saya gitu untuk menambah keindahan rumah itu gitu. Seperti itu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan nanti kalau di lain kesempatan saya mungkin bikin channel sendiri, tapi saya
happy kalau kecuali tuan rumahnya nggak happy. Tuan rumahnya hai sama saya kok happy kok. Ya sebenarnya kalau saya tuh apa ya Mas ya, cuman heran aja Mas Mujari yang secara ilmu di budaya itu lebih dari saya nggak ada apa-apanya di ilmu budaya atau kesenian. Itu saya cuman bisa dibilang saya cuman pecinta aja, bukan pelaku juga Mas gitu loh. Nah kok mau ikut di Euforia dan apa ya, dengan segitu semangatnya gitu loh. Gitu. Dan apa ya, pas pertama Mas Mujari ngubungin saya itu, Mas saya pengen kayak gini itu, saya heran loh itu. Saya baca sambil Firman sampean. Iya. Hiram. Iya tenan ora gitu maksudnya. Karena apa? Mas Mujari punya potensi yang mungkin lebih dari ini, lebih dari di Euforia maksudnya gitu menurut saya. Ya Euforia apa toh? Maksudnya cuman wadah-wadahan menurut saya, karena kalau dibilang konsisten ya nggak begitu konsisten menurut saya. Karena saya yang menjalani dari dulu ya ada liburnya, ada gimana, ada yang mungkin harus tak adepin gitu loh. Tapi ya jadi begini Mas, Euforia Imogiri ini sebuah tempat yang keramat. Nah, saya ingin laku prihatin di situ itu. Tema kita kan laku prihatin. Ini kan tempat yang wingit gitu lah. Saya ingin laku prihatin di situ Mas gitu. Ya, laku prihatin saya ya gini, cengengas begini saja. Tapi akhirnya ada Mas Mujari yang notabene akhirnya ikut gabung di Euforia. Ada program sendiri di Euforia Pusaka. Lah, itu tuh akhirnya memancing yang lain juga. Kemarin ada teman-teman yang ayo gawe iki, ayo saya ngobrol sama teman itu, aku gelem kayak program kayak gini kayak gini. Saya tuh mikirnya gini, iki aku kadang rapi nak lagi, wah aku dikira golek untung dan sebagainya. Untung dari kalian gitu loh maksudnya. Karena aku iso apa toh gitu loh. Ya enggak begitu. Jadi memang perkara bikin channel ini kan semua orang bisa, saya pikir. Bisa, makanya. Nah, konsistennya yang sulit itu. Tak bantu. Konsistennya yang sulit itu. Ya itu tadi, kalau saya ya just make it simple. Kalau saya sih, ini tempat yang keramat, saya mau laku prihatin di situ gitu. Biar ternyata banyak kondisi, banyak pengalaman unik gitu yang teman-teman patut tahu gitu, sehingga mereka mungkin akan ya mulai ada kontemplasi lah di sana, ada perenungan gitu. Ternyata begini ya, asik juga gitu. Tapi pada akhirnya Mas Mujari semangat kayak gini, terus support kayak gini, itu meracuni saya juga. Gitu. Maksudnya meracuninya gini, iki nuwun sewu, orang lain aja atau teman aja itu sangat support, sangat semangat kok, aku orang. Aku harus lebih semangat dari mereka dong. Habis ini saya juga mau mengusulkan program lagi. Silakan. Tutorial jadi orang jelek. Itu kan butuh mental yang. Tapi gini, saya tuh pengen, emang saya semenjak pas bikin di Euforia dulu ya, saya tuh pengen di Imogiri itu banyak content creator. Jadi kan sekarang kan eranya kita dipermudah nih, di dunia digital dan sebagainya tuh sangat dipermudah kita ya untuk apapun. Saya lebih pengen banyak teman-teman itu kreatif atau menjadi content creator atau apapun itulah yang bergerak di positif tentunya. Untuk apa? Biar kalau semakin misalnya ada bikin podcast selain saya, selain di Euforia di Imogiri, itu saya sangat senang sebenarnya. Karena senangnya apa? Ada 1, 2, 3, 4, 5 itu pasarnya jadi dong Imogiri. Iya. Yang notabene orang-orangnya kreatif. Iya. Jadikanlah ini sebuah wadah. Iya.
untuk kita berkreativitas tanpa batas loh ini. Saya pikir juga begitu Mas. Jadi memang sudah banyak yang terinfluence. Saya pikir anak-anak Imogiri saya pikir juga wes mulai melihat mereka mulai. Dan saya pikir banyak kok ide itu kan. Pasti ketika dari jumlah yang kita lihat itu saya pikir banyak yang punya ide gitu kan. Tapi ide itu kan masih murah. Yang menjadi mahal itu kan ketika ide dieksekusi. Saya punya ide. Ya makanya kalau misal nih kalau ada teman-teman yang ayo kita sharing bareng-bareng, gimana saling bantu lah. Kita sama-sama bangun desa kita ini bareng-bareng. Iya. Ayo kita sharing bareng. Orang kita nggak bersaing sama siapapun. Iya. Saya juga nggak bersaing sama Anda atau siapapun. Enggak. Tapi saya itu belajar. Betul Mas. Iya. Saya belajar dengan apalagi ada teman-teman lagi, saya belajar dengan kalian. Yang notabene mungkin yang lebih muda dan sebagainya. Semangat kan hebat loh. Iya. Kalau saya kan selain itu juga Euforia Imogiri juga saya lihat concernnya di seni budaya. Kebetulan passion saya kan senangnya di situ itu. Yeah. Karena menurut saya seni budaya ini seru menurut saya. Jadi wah ini gayeng ini. Yeah. Saya semangat untuk ke situ. Gitu. Saya tuh heran loh. Kok bikin Euforia Pusaka. Mas Mujari itu monolog ya. Karena kalau ngomong sendiri monolog kan monolog yang sampai 30 menit atau sampai 1 jam itu saya heran loh. Kuwi perkara cah ndelok omong kok Mas. Kuwi perkara cah ndelok omong. Aku ngumun jane kok ya iso ya kan. Wah iki nek kesurupan iso 3 jam. Kayak iki memang padha-padha lara omong. Ora tindeke ra mandek-mandek bahkan. Oke gitu Mas, luar biasa ya. Jadi ya saya harus sangat yakin ya bahwa Euforia Imogiri, Euforia Pusaka ini hanya salah satu pemantik saja. Saya pikir nanti juga teman-teman akan mulai banyak melihat, mulai merangkai-rangkai kreativitas, kemudian menuangkan dengan cara masing-masing. Ya, ayolah. Tapi bahwa persoalan seni budaya ini memang persoalan yang memang sudah sangat urgent gitu. Jadi di Kabupaten Bantul ini kan juga banyak hal yang belum terliterasikan gitu. Jadi masih banyak yang harus kita gali di sini ini. Dan ini saya pikir juga menjadi tanggung jawab kita gitu. Oke, begitu Mas. Gitu. Iki nek ala stop iso aku sik pengen mangsulan. Iso ketemu malam Lailatul Qadar tenan iki. Rasane sik pengen mangsulan. Ya nanti kita sambung lagi obrolan kita dengan tema lain karena kita akan terus mengulas aspek-aspek seni budaya di Imogiri ini ya bergantian temanya kan gitu. Iyalah. Ayolah. Oke, terima kasih teman-teman. Malam ini cukup panjang bro Mas. 1 jam. Lumayan gitu. Kita lagi dilit rumah. Iya, tentang sebenarnya lagu prihatin. Jadi sebelum saya akhiri obrolan kita malam ini, kembali saya harus mengingatkan bahwa banyak figur-figur yang walaupun mereka bukan lulusan sekolah seni tetapi mendedikasikan melakukan laku prihatin untuk seni budaya, untuk kelestarian seni budaya kita dalam periode waktu yang sangat lama. Nah itu mari ibarat itu tongkat estafet, mari itu kita terima dan kita sambung dengan laku prihatin di era sekarang. Jadi kita harus melakukan ya perkembangan lah. Ya kita harus fight kadang-kadang melawan diri kita sendiri untuk menyumbangkan kreativitas kita, pemikiran kita di seni budaya Imogiri gitu ya Mas ya. Ya matur nuwun sudah datang ke rumah saya. Terima kasih, saya semoga sehat selalu semuanya, teman-teman juga itu. Baik teman-teman, selamat malam. Salam seni budaya Imogiri, salam seni budaya Yogyakarta Diningrat, salam seni budaya Indonesia Rahayu.